Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Jadi kali ini saya akan mendemonstrasikan cara untuk pengolahan data. Materi pertama kita ini tentang dredge gear atau kita analisis eksploratory penangkapan ikan menggunakan trawl. Nanti teman-teman akan mendapatkan data tersebut nanti bisa di-download lewat LMS, nanti akan saya berikan aksesnya. Nah, sebelumnya nanti teman-teman persiapkan dulu datanya, teman-teman buka, di situ nanti saya sudah memberikan beberapa instruksi, jadi teman-teman hanya tinggal mengikuti instruksinya saja. Jadi di sini nanti juga saya akan mengerjakan sesuai dengan instruksi yang sudah saya buat. Langsung aja kita mulai ya. Pertama yang harus teman-teman perhatikan dulu ini adalah data. Ini adalah data hasil tangkapan trawl. Ini adalah data hasil tangkapan trawl di tahun 2013, di mana seperti kita ketahui, trawl itu merupakan alat tangkap yang hasil tangkapan utamanya itu adalah udang. Dalam data ini terdapat 3 hasil tangkapan udang utama, yaitu ada udang banana, udang ende, dan udang tiger. Ini semua sampai bawah 160-an data, kurang lebih. Jadi ini data dalam satu trip penangkapan ikan menggunakan trawl. Nah, yang pertama kali harus teman-teman kerjakan itu, jadi di sini kita pertama harus menghitung jumlah hasil tangkapan utama. Teman-teman menggunakan rumus sum, sama dengan sum, double klik kemudian blok hasil tangkapan utamanya dari udang banana, ende, dan udang tiger, kemudian tutup kurung, enter, langsung teman-teman double klik sampai bawah. Nah, yang ini adalah jumlah, jadi nanti teman-teman rubah dulu hitungannya sama dengan sum dari atas sampai ke bawah sampai sel 165, kemudian enter. Kemudian ini teman-teman hitung juga total per jenisnya, jadi hitung totalnya yang udang banana, kemudian hitung juga udang ende dan udang tiger ya. Ini teman-teman tinggal blok ke samping aja, kemudian selesai, terus sampai samping sini. Nah, selanjutnya itu kita mau menghitung jumlah persentase hasil tangkapan utamanya. Rumusnya sudah saya tulis di notes di sini. Jadi teman-teman tinggal masukkan rumusnya sama dengan buka kurung jumlah hasil tangkapan udang, kemudian dibagi dengan nilai total hasil tangkapannya selama satu trip tersebut yang paling bawah. Kemudian jumlah total hasil tangkapan ini dikunci angkanya dengan memberikan tanda dolar. Kemudian tutup kurung dikali dengan 100 karena kita akan mencari nilai persentasenya. Ya sudah, kemudian teman-teman double klik lagi sampai ke bawah. Nah, tadi ini teman-teman sudah menghitung totalnya juga, hasil yang kemudian ini yang samping adalah jenis hasil tangkapan sampingannya. Jadi tadi teman-teman di bawah menghitung untuk total hasil tangkapan sampingannya berapa ke bawah. Kemudian di sini juga kita akan melakukan hal yang sama, yaitu
menghitung total jumlah hasil tangkapan per hari. Per satu kali setting. Berarti. Jadi di sini sum, kemudian blok, nilai jumlah total hasil tangkapan sampingannya, kemudian double klik lagi sampai ke bawah. Sudah. Kemudian di sini itu sama tadi kita akan menghitung nilai persentase. Jadi nilai yang perlu dimasukkan itu adalah nilai jumlah hasil tangkapan sampingannya dalam satuan kilogram. Kemudian dibagi, jangan lupa ditutup di kurungnya, kemudian dibagi dengan totalnya. Itu berarti kemudian tinggal double klik aja ke bawah. Oke, setelah itu nanti teman-teman akan menghitung jumlah total hasil tangkapannya, baik hasil tangkapan sampingan maupun hasil tangkapan utama. Nah, untuk jumlah totalnya tinggal kita tambahkan aja nilai dari hasil tangkapan utama udangnya, kemudian ditambahkan dengan nilai jumlah hasil tangkapan sampingannya, kemudian enter, dan tinggal double klik ke bawah. Setelah itu, untuk nilai persentasenya, sama caranya seperti sebelumnya, jumlah total hasil tangkapannya, kemudian dibagi dengan jumlah keseluruhannya. Jangan lupa digunakan simbol dolar untuk mengunci supaya bisa dihitung secara otomatis ke bawah. Kemudian tinggal di double klik saja. Oke. Nah, sudah selesai untuk penghitungan jumlah hasil tangkapan utama, hasil tangkapan sampingan, dan total hasil tangkapannya. Kemudian setelah itu kita akan menghitung untuk towing speed-nya. Towing speed ini adalah kecepatan kapal ketika sedang mengoperasikan alat tangkap trollnya. Nah, di sini diketahui data kecepatan kapalnya itu dalam satuan knot. Jadi untuk mengetahui towing speed-nya, karena satuannya harus kilometer, maka kita tinggal mengkonversikan nilai knot ini menjadi nilai kilometer. 1 knot itu sama dengan 1,852 kilometer. Jadi kita tinggal masukkan angka ini, angka kecepatan dalam knotnya dikali dengan 1,852. Teman-teman perhatikan juga mungkin di beberapa komputer atau di laptop teman-teman ada penggunaan koma yang berbeda. Mungkin ada yang menggunakan titik ataupun sama menggunakan koma seperti saya. Itu teman-teman perhatikan terlebih dahulu. Takutnya nanti akan merubah nilainya. Kemudian setelah itu kita akan menghitung kecepatan towing speed-nya. Towing speed di sini itu setelah diketahui berapa lama pengoperasian alat tangkap tersebut. Jadi nanti perhitungannya itu towing speed dalam kilometer, kemudian dibagi dengan berapa lama alat tangkap tersebut beroperasi, sehingga keluar hasil untuk towing speed-nya. Jadi caranya tinggal towing speed dalam kilometer dibagi dengan lama durasi pengoperasian alat tangkapnya. Di sini semua sama, 3 jam. Jadi tinggal sel X3 dibagi dengan sel Z3. Kemudian kalau sudah, tinggal double klik ke bawah.
seperti ini. Oke, sampai sini itu kita sudah mendapatkan nilai jumlah hasil tangkapan utama, jumlah hasil tangkapan sampingan dalam satuan kilogram, persentase masing-masing hasil tangkapan, kemudian jumlah total hasil tangkapan utama dan hasil tangkapan sampingan, towing speed dalam kilometer, dan towing speed dalam kilometer per jam. Setelah itu, kita akan menghitung head drop, kemudian kita akan menghitung sweep area dan menghitung catch rate. Nah, untuk head drop sendiri ini itu adalah nilai dari ukuran head drop ya dalam satuan meter. Kemudian kita akan konversi menjadi nilai kilometer. Kenapa seperti itu? Karena hitungan itu nanti akan digunakan untuk menghitung nilai catch rate dalam bentuk grafiknya. Jadi nanti ini akan head drop ini dalam satuan meter akan kita konversi menjadi satuan kilometer. Sudah, tinggal masukkan. Kemudian untuk nilai sweep area ini merupakan nilai ukuran sapuan dari trollnya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu bentuk troll itu kan dia punya mulut. Nah, si mulutnya itu seberapa lebar bukaan mulutnya ketika alat tangkap tersebut beroperasi. Jadi caranya itu kita harus menghitung dari nilai towing speed-nya. Kemudian nilai towing speed-nya sendiri itu dikali dengan ukuran head drop-nya atau bukaan mulutnya. Kemudian dikali dengan 0,5. Jika sudah, tinggal double klik ke bawah. Setelah itu, kita akan menghitung nilai catch rate-nya. Catch rate ini adalah tingkat kemampuan alat tangkap troll tersebut untuk menangkap ikan. Kenapa satuannya dalam kilogram per kilometer persegi? Karena ini kan jadi berapa jumlah hasil tangkapannya troll itu dalam satu luasan. Jadi untuk penghitungannya itu tinggal masukkan nilai jumlah total hasil tangkapan ya, baik hasil tangkapan utama maupun hasil tangkapan sampingan. Kemudian dibagi dengan nilai sweep areanya atau bukaan mulutnya. Kemudian enter. Ini sudah kita dapatkan nilai catch rate-nya. Tinggal double klik, drop ke bawah. Kemudian di sini kita hitung totalnya. Sum dari sel HE3. HE3 sampai dengan HE165. Sampai saat ini kita sudah selesai mengerjakan untuk worksheet perhitungan dredge gear atau alat tangkap yang ditarik. Dalam hal ini yang kita ambil yaitu contohnya troll. Kemudian setelah itu kita akan menghitung dan akan membuat untuk grafik persentase hasil tangkapannya. Kemudian kita akan membuat juga grafik hasil tangkapan utamanya, hasil tangkapan udang pada troll yang sudah kita hitung sebelumnya.
Kemudian kita akan membuat grafik hasil tangkapan sampingan trollnya, dan kita akan menghitung laju tangkap dari alat tangkap troll yang sudah kita hitung. Nah, di sini untuk persentase sebelumnya, jadi grafik-grafik ini sudah saya buat otomatis. Jadi ketika teman-teman mengisi sel yang berwarna merah ini, itu nanti akan langsung terbentuk grafiknya. Di sini kita tinggal memindahkan nilai total hasil tangkapan utama dan total hasil tangkapan sampingan. Jadi nilai ini kita copy sini. Di paste-nya paste value, jadi nilai selnya tidak ikut terbawa, hanya nilai hasilnya saja. Kemudian nilai hasil tangkapan sampingannya di paste value lagi. Nah, di sini langsung terbentuk persentasenya hasil tangkapan dari troll. Terlihat berapa persen jumlah hasil tangkapan utamanya dan hasil tangkapan sampingannya juga berapa. Kemudian setelah itu kita mau lihat grafik hasil tangkapan utamanya, yaitu udang. Nilai totalnya semua tinggal di copy, kemudian tinggal di paste. Nah, jika sudah, grafiknya akan langsung terbentuk secara otomatis. Jadi nanti ini karena satuannya cukup besar, sehingga grafik yang lainnya tidak begitu terlihat. Nah, selanjutnya itu memindahkan nilai total hasil tangkapan sampingan per jenis. Jadi mulai dari ikan bawal, kemudian sayur, oke. Nah, di sini langsung terbentuk grafiknya untuk hasil tangkapannya seperti apa. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat grafik untuk mengetahui laju tangkapan dari trollnya sendiri ini seperti apa. Nah, jadi untuk caranya sendiri itu kita akan mengcopy pertama itu kedalaman dari pengoperasian trollnya itu seberapa dalam nilainya. Kemudian nanti kita akan mengcopy juga nilai catch rate-nya yang tadi sudah kita hitung di slide sebelumnya. Nilai kedalaman itu ada pada sel Y. Jadi ini teman-teman tinggal lock sampai bawah, kemudian Ctrl C, teman-teman paste ke sini. Setelah itu teman-teman
copy paste juga nilai catch rate-nya, tapi tidak sampai nilai totalnya, hanya sampai seluruhnya. Kemudian teman-teman paste di sini. Nah, setelah itu teman-teman blok dulu untuk memudahkan, karena kita akan mengurutkan dari nilai terbesar menuju ke nilai yang terkecil. Nah, jadi di sini untuk apa fungsinya? Untuk mengetahui ada di kedalaman berapa saja troll tersebut dioperasikan dan seberapa nilai laju tangkapnya berdasarkan digolongkan dari nilai kedalamannya. Nah, di sini setelah teman-teman mengisikan datanya tersebut, mengcopy paste dan kemudian melakukan sort dari kedalaman terdangkal sampai dengan terdalamnya, nanti di sini langsung keluar nilai rataannya. Rataan di sini adalah rataan dari per layer, per kedalaman. Nah, di sini keluar angka rataannya semua sampai dengan kedalaman 21 meter. Teman-teman tinggal memindahkan nilainya, nilai ini di pick satu-satu, kemudian sambil dipencet kontrol. Di copy ke sel nilai catch area-nya. Nah, kemudian grafiknya akan langsung otomatis terbentuk. Sampai sini untuk pengolahan datanya itu sudah selesai. Tapi tugas teman-teman baru dimulai di sini. Jadi, setelah kita melakukan pengolahan data ini, saya minta teman-teman untuk membuat sebuah laporan. Laporan tersebut dikerjakan oleh individu. Jadi di laporan tersebut nanti teman-teman seperti laporan praktikum biasanya, nanti akan saya kirimkan formatnya seperti apa. Teman-teman menjelaskan dari mulai latar belakang, nanti di latar belakang teman-teman menjelaskan kondisi penggunaan alat tangkap dredge gear sendiri seperti apa, kemudian statusnya di Indonesia seperti apa, segala macamnya teman-teman silakan jelaskan pada latar belakang. Kemudian di sini tujuan dari praktikumnya sendiri itu yang pertama teman-teman menghitung dan mendeskripsikan persentase hasil tangkapan troll, kemudian dapat menghitung dan mendeskripsikan grafik hasil tangkapan udang pada troll, dalam hal ini udang sebagai hasil tangkapan utama, kemudian menjelaskan dan membuat grafik hasil tangkapan sampingan pada troll, dan yang terakhir yaitu menghitung dan membuat grafik laju tangkap. Nah, nanti dari masing-masing grafik yang sudah muncul di sini dari hasil perhitungan sebelumnya, teman-teman silakan untuk menjelaskan pada bagian hasil dan pembahasan. Dengan hasil gambaran seperti ini, persentase hasil tangkapan seperti ini, itu bagaimana kondisi produktivitas dan kemampuan alat tangkap troll sendiri.
Kemudian berdasarkan jumlah hasil tangkapan utamanya itu seperti apa. Dari hasil tangkapan sampingannya pun seperti apa. Kemudian di sini untuk grafik laju tangkap, silakan teman-teman juga membaca dan mencari dari beberapa sumber. Saya sangat amat menganjurkan teman-teman untuk membaca jurnal, skripsi, disertasi, ataupun tesis, ataupun publikasi ilmiah, jurnal populer, proceeding, atau apapun itu yang bersifat ilmiah. Tapi saya tidak menganjurkan teman-teman mensitasi dari blog atau dari blog dan sejenisnya atau dari website-website tertentu. Nah, kemudian bisa juga teman-teman dari buku-buku. Mungkin teman-teman punya buku bacaan atau hasil modul-modul kuliah semester sebelumnya seperti apa, silakan nanti dijelaskan pada laporan tersebut. Untuk formatnya nanti akan saya sediakan dan akan saya kirimkan juga ke teman-teman seperti apa, dan format ini akan dipakai terusnya sampai praktikum terakhir, sampai dengan laporan akhir yang sudah saya jelaskan ketika praktikum pendahuluan. Kurang lebihnya untuk praktikum kali ini seperti itu. Jika teman-teman masih merasa ada kurang paham atau bingung, bisa hubungi saya, atau kita diskusi ketika waktunya praktikum. Teman-teman bebas mau menanyakan apa, jika saya akan mengusahakan untuk menjawabnya. Kurang lebihnya untuk praktikum pertama ini seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham dengan apa yang saya jelaskan, dan semoga ilmu yang saya share di sini juga bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.